Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Kalau mau masuk BUI nggak peduli saya. Dendi Ramadunda masuk BUI saya nggak peduli. 1 komisaris dan 2 direksi LEB masuk BUI nggak peduli. Tapi prosesnya itu jangan kriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Sudah berapa minggu Rinal Junaidi, mantan Gubernur Lampung, belum ada kabar diperiksa lagi. Yang mencuat adalah kasus PAM yang cuma 8 miliar, proyeknya 8 miliar, tapi kerugian negaranya kan nggak segitu, kan sudah ada bangunan. Kasus PAM di Kabupaten Pesawaran yang melibatkan mantan Bupati Dendi Ramadona yang sudah diperiksa, kemudian disidak, rumahnya digeledah, entah apa yang disita nggak diumumkan, Kejati. Kemudian dengar kabar Dendi sudah mau masuk. Nah, hal-hal yang kayak gini seperti kata Presiden Prabowo kemarin kepada jajaran kejaksaan dan polisian bahwa jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Jadi jangan mencari-cari. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau makanya lebih baik ini diaudit. Audit keuangan dulu, BPKP, BPK, itu pasti harus wajib, itu negara punya kan. Audit. Nah, kalau keuangan tidak ada merugikan negara, coba cek ada nggak aliran ke pejabat, ada nggak aliran kemana, ada nggak setoran, kan mudah sih, kok sulit amat dibuatnya. Sudah itu kalau nggak ada itu lagi, apa caranya? Audit fisik, buatlah Kejati itu tim fisik, ngaudit fisiknya bener nggak sesuai spek. Nah, ini soal spam nih, ya kan? Seperti itu nggak? Begitu juga yang hibah nih dari kota 60 miliar, yang tahun ini 15 miliar bangunan gedung. Kejati juga harusnya periksa dong. Ada setoran nggak itu kontraktornya? Terus sudah sesuai spek belum bangunannya? Diperiksa juga. Jadi jangan pilih kasih. Kalau kata Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia mengatakan jangan mengada-ada. Jangan mencari yang tidak ada, jangan kriminalisasi. Biar fair, biar tidak dituduh kriminalisasi, ya audit lah, audit macam-macam lah. Cari yang berhak mengaudit kan bukan Kejati atau bukan jaksa yang berhak mengaudit. Itu kan akuntan, ada di BPK, BPKP. Biar independen. Ya kan, audit fisik, kalau kurang puas audit fisik, fisiknya dicek, besinya bener enggak, semennya bener enggak, periksa. Termasuk bangunan di Kejati juga harus diperiksa, jangan bangunan yang di luar itu. Terus juga nih soal kemarin yang saya speak up soal rumah dinas ketua DPRD Lampung yang gubernur minta efisiensi, malah renovasi rumah dinas 4,4 miliar, yang daftar 11. Yang daftar 11, yang mengajukan penawaran cuma 1. Ya pemenangnya 1, nawar 100.000 aja pasti menang dia. Coba itu diperiksa. Ada kong kali kong nggak? Kan bisa Kejati, sita-sita juga bisa kan Kejati. Coba itu seperti itu. Nah, kembali ke urusan Rinal dan
LEB, ini CS LEB atau Arinal ada di dalam situ. Arinal ini melalui Biro Ekonomi dia mewakili pemerintah untuk LJU, RUPS, ya kan? Kalau dia itu mengacu, kan LJU ini mengacu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Artinya apapun keputusan RUPS itulah yang menjalankannya. Tapi karena LJU ini adalah termasuk perseroda juga, karena dia sahamnya pemerintah lebih dari 51% sesuai PP 54 tahun 2017 ya, itu dinamakan perseroda. Jadi dia tidak mengacu pada satu undang-undang, Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tapi dia mengacu Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 pasal 331 sampai 343 tentang BUMD. Kemudian turunnya pas PP 54 tahun 2017. Mengacu kepada itu karena sahamnya lebih dari 51%. LEB adalah anaknya. Jadi ini udah swasta penuh nih. LEB ini swasta penuh, walaupun kepemilikannya LJU dan PDAM Waiguru Lampung Timur. Nah, soal itu ada nggak sih aliran dana yang ke Pak Arinal? Itu dicari dengan cara ya audit lah. Kemudian apa lagi? Ada nggak gratifikasi? Ada nggak transfer uang ke negara itu? Kan tinggal tanya aja direksinya. Simple. Tapi jangan, kata Pak Prabowo itu, kepada kejaksaan di daerah terutama, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Benar. Tapi kalau mau dipaksakan tadi, buktikan secara audit BPK, BPKP. Kalau nggak ada salah di keuangan, audit fisik. Itu kalau proyek air minum tuh, spam itu. Nah kalau ini kan nggak ada fisiknya nih, karena nggak dibeliin sesuatu. Coba uangnya itu ngalir kemana. Nah, kalau ternyata bonusnya kegedean atau tantimnya kegedean, gajinya kegedean, coba lihat yang di DKI Jawa Barat. Lebih gede nggak dari mereka? Tapi kalau udah RUPS kan nggak apa-apa sih. Tapi kalau itu juga salah menurut Kejati, ini bukan uang negara. Bukan uang dari APBN, bukan dari APBD. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ayo buktikan. Kalau itu salah, oh mereka kegedean, suruh pulangin aja duitnya. Kan bukan uang APBN, APBD. Nantinya bakal masuk, tapi belum. Nah, salah, oh ini kegedean. Pasal iri hati misalnya, kegedean. Ini bonusnya 100 juta. Kasih 1 juta aja. Udah, atau hilangkan ini bonus. Semua harus masuk negara, atau nggak ada gaji. Sudah, putuskan itu. Terlepas dari etis atau tidak etis gitu. Seperti yang tadi, jangan kriminalisasi mengada-ada. Jadi untuk ini yang Pak Arinal ini, udah jelas kan, itu belum ada audit, masa udah bisa bilang 38,5 miliar kekayaannya Pak Arinal, itu bisa lebih aja kan. Terus kapan didapatnya Pak Arinal itu kayaknya kan udah bisa tahu. Apakah saat LEB terima uang? Nah, ini saya pertanyakan ini sebagai rakyat, bukan membela si A, si B, si C, nggak peduli. Pak Arinal mau masuk BUI, nggak peduli saya. Dendi Ramadunda masuk BUI, saya nggak peduli. 1 komisaris dan 2 direksi LEB masuk BUI, nggak peduli. Tapi prosesnya itu jangan kriminalisasi. Carilah proses yang benar agar di mata publik ini bahwa benar-benar kejaksaan ini meriksa, tubuhnya sendiri pun diperiksa. Nah, tubuhnya mana? Tuh hibah yang 60 miliar tuh, periksa juga tuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.